Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk materi bab 4, yaitu sumber-sumber hukum Islam. Di sini kalian diharapkan mampu memahami sumber hukum Islam dan hukum taklifi, serta menyebutkan pengertian kedudukan dan fungsi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama. Al-Quran adalah pedoman atau petunjuk bagi umat manusia. Karenanya setiap ketetapan hukum harus didasarkan pada Al-Quran, sebab Al-Quran adalah pedoman hidup manusia, terutama bagi orang yang beriman. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran diantaranya memuat beberapa hal sebagai berikut. Hukum yang berkaitan dengan akidah, yaitu ketetapan tentang 6 rukun iman. Iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, qada dan qadar. Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu agar orang-orang mukmin memiliki sifat terpuji. Yang terakhir, hukum yang berkaitan dengan keseharian. Yang pertama, hukum yang berkaitan dengan amal ibadah. Yang kedua, hukum yang berkaitan dengan amal kemasyarakatan. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah sumber asasi hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, karena kedudukannya sebagai penafsir dan pedoman pelaksanaan yang otentik terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, umat Islam wajib berpedoman kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadis terhadap Al-Quran: yang pertama, memperkuat hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Kedua, memberikan penjelasan atau rincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global, misalnya perintah melaksanakan sholat. Yang ketiga, menetapkan ketentuan atau hukum yang belum disebutkan di dalam Al-Quran. Secara garis besar, macam-macam kualitas hadis terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang cukup banyak, yang tidak memungkinkan melakukan kebohongan bersama. Sedangkan hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang per orang yang jumlahnya tidak mencapai jumlah mutawatir. Sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis yaitu ijtihad. Ijtihad menurut istilah ulama usul fikih ialah usaha keras seorang faqih atau ulama ahli fikih yang mencurahkan segala kesanggupannya untuk mendapatkan ilmu tentang hukum-hukum syariah. Metode-metode ijtihad yaitu ijma, qiyas, maslahat mursalah, istisan, istisab, dan urf. Dan yang terakhir, hukum taklifi. Menurut para ulama ahli usul fikih, yang dimaksud dengan hukum taklifi adalah ketetapan Allah tentang perintah, larangan, atau pilihan. Pembagian hukum taklifi terbagi menjadi 5, yaitu wajib, mandub atau sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.